Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, hari ini kita latihan soal tentang bab yang masih sama, barisan dan deret. Nah, ini ada 4 soal. Saya harap Mbak-mbaknya bisa mengerjakan ini. Kalau ini bisa ya semakin lancar ya, semakin lancar nanti. Biar kalau dikasih soal mengerjakannya cuma setengah menit. Gitu ya. Oke, tadi nomor 1, saya bacakan soalnya nomor 1. Jumlah n suku pertama deret matematika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat plus 3n. Ya, Sn sama dengan n kuadrat plus 3n. Suku ke-20 deret aritmatika tersebut adalah suku ke-20. Kalau Sn itu kan deret jumlah ya, jumlah dari suku pertama ditambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya ya kan, sampai deret ke n. Nah, yang ditanyakan itu adalah suku ke-20-nya, bukan jumlah dari 20 suku pertama, tapi suku ke-20 deret aritmatika tersebut. Nah, tadi ada Mbak Wiwi sudah mengatakan, Pak, nomor 1 jawabannya 42. Saya kasih clue, nomor 1 mirip jawabannya, tapi bukan 42, Mbak. Mungkin Mbaknya salah hitung sedikit ini. Mungkin Mbak Santi atau Mbak Kotia bisa mencoba menjawab. Atau Mbak Wiwi mau membenarkan jawabannya? Ayo, berapa? Gampang kok, nomor 1 ini gampang, tinggal masukkan aja. Kita sudah tahu rumusnya, tinggal mencari suku ke-20 aja. Caranya gampang sekali. Caranya gampang. Tidak ribet-ribet. Oh, benar, Mbak Wiwi benar. Teorinya benar, Mbak. Oh, masa sih? Bye-bye. N suku pertama. Ya Mbak, benar Mbak. Benar jawabannya Mbak Wiwi, benar. Maksudnya itu biar yang lain juga bisa mengerjakan, Mbak. Ya, jadi nomor 1 ini gampang ya. Nomor 1 ini kita sudah tahu rumusnya Sn, ya kan? Nah, yang ditanyakan suku ke-20. Sesuai apa yang ditulis dengan Mbak Wiwi tadi, U20 itu sama dengan S20 dikurangi S19. Nah, teorinya gimana itu? Kok bisa Pak S20 dikurangi S19? S20 itu kan jumlah dari suku pertama sampai suku ke-20. Ini kan jumlah suku pertama sampai ke 20. Nah, berarti suku 1 ditambah suku 2 tambah suku 3 sampai suku ke-20. Dikurangi S19 artinya jumlah dari suku pertama sampai suku ke-19. Itulah. Jadi saya tuliskan di papan ya, nomor 1. Nomor 1 U20 sama dengan S20 dikurangi S19. Nah, S20 itu kan U1 ditambah U2 hingga ditambah
titik U20. Ya kan? Ini S20. Dikurangi S19 berarti U1 ditambah U2 hingga U19. Nah, hingga U19. Nah, berarti kita menyisakan titik ya. Kita menyisakan U20 di sini ya. Karena di sini cuma sampai 19. Di sini sampai 20. Berarti sisanya adalah U20. Nah, sekarang kita tahu rumusnya S20 dan S19. Dimasukkan ke rumus. Rumusnya ini ya. N kuadrat plus 3N. Berarti kalau S20 S20 sama dengan kuadrat plus N. Berarti sama dengan 20 kuadrat tambah 3 kali 20 sama dengan berapa ini Mbak Wiwi hasilnya tadi? 39 ya. S19 sama dengan N kuadrat. Selamat malam, bahas bukan Mbak, bahas soal-soal aja. Bukan Mbak, tugasnya masih 25 Desember ya, masih seminggu lagi. Ini berarti N 19 pangkat sorry, kok 39 ini, saya salah. 400 ditambah 60, 460 ya. Kuadrat ditambah 3 kali 16. Berarti 19 kuadrat 361 tambah 57. Empat satu delapan ya. Berarti S20 dikurangi S19 sama dengan 22. Jawabannya ini ya. Oke. Ada yang tanyakan? Oh, beda caranya. Oke, boleh. Caranya apa, Mbak?
Ini kita bahas soal-soal ya. Mbak Wiwi, saya kasih, nah ini, saya kasih bolpen. Kalau mau ngoret-ngoret bisa Mbak. Saya kasih spidol. Oke, selamat datang semua yang baru hadir ya. Kita membahas soal-soal tentang barisan dan deret. Gitu ya. Ini soal-soal lunas juga yang saya ambil. Ini soal lunas tahun 2012 semuanya. Oke Mbak, nggak apa-apa wis. Ditulis di chat aja. Nanti saya translatekan ke papan. Tulis bahasa aja Mbak, misal pangkat ya tulis pangkat atau gimana. Sebisanya Mbak Wiwi. Nanti saya translatekan ke papan. Kita bahas soal-soal aja Mbak, bukan bahas tugas. Tugasnya masih minggu depan ya, dan ya. Habis deadline minggu depan baru kita bahas. Oh iya, sama Mbak, sama. Sama itu, cuman dipisah. Boleh, sama saja. Hmm, bisa. Boleh Mbak Wiwi. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Soalnya ya, ini soalnya ya, saya share sekali lagi. Mbak Wiwi caranya juga betul itu. Nah, jadi ini soalnya ya. Kita baru membahas soal yang nomor 1 kok. Jumlah n suku pertama deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Suku ke-20 dari deret aritmatika tersebut adalah, ya kita sudah tahu Sn-nya, yang ditanyakan suku ke-20. Berapa? Seperti itu. Nah, ini jawabannya. Suku ke-20 itu kan S20 dikurangi S19 ya. Itu. Nah, jadi kita ketemu. Ini saya caranya saya pisah satu-satu. Jadi S20 itu berapa, S19 berapa, terus saya kurangkan 42 hasilnya. Atau boleh seperti caranya Mbak Wi tadi. Sama saja. Yang penting kan teorinya ini bener ya. Yang penting ini. U20 sama dengan S20 min S19. Kalau sudah tahu ini pasti bisa cara menghitungnya. Nggak masalah.
Oke, soalnya saya buka ya. Ini soalnya. Sudah? Oke. Ini siapa nih ya? Oke, nomor 1 cukup jelas. Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor 2 ya. Ya, selamat datang Mbak Toxbull. Oke, kita lanjut ke nomor 2 sekarang. Nah, ini ada soal jumlah n suku pertama deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan 5/2 n kuadrat plus 3/2 n. Suku ke-10 dari deret aritmatika tersebut adalah, nah sama ini. Nah, coba. Sama ini persis dengan nomor 1. Sudah dapat jawabannya? Tak tunggu dulu ini, Mbak. Ini kita lihat soal ya. Jadi kalau tugas nanti ngumpulkannya kan beda-beda. Makanya ngerjain tugas live ini. Bukan tugas, ini soal baru. Whiteboard yang tadi. Oke. Ini whiteboardnya. Sabar ya, Mbak. Fisik memang berat kok. Tak bisa dibandingkan dengan Facebook ya. Lebih berat memang.
Sudah dapat jawabannya? Nomor 2, Mbak. Nih soalnya. Oh, ini mengerjakan soal, Mbak. Nomor 2. Mbak Ayu jawab nomor 2. Hasilnya 20. Mbak Wiwi yang tadi sudah menjawab dengan benar nomor 1. Apakah sudah dapat jawabannya untuk ini? Nggak ada? Oke, saya jawab ya kalau gitu. Nomor 2 sama caranya kayak nomor 1 tadi. Ya, sama persis ya. Saya jawab untuk soal nomor 2. Alhamdulillah. Ya. Soalnya adalah Sn ya sama dengan 5 per 2 N kuadrat ditambah 3 per 2 N. Ya, yang ditanyakan adalah suku ke-10. Ini ya. Jumlah N suku pertama dari aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan 5 per 2 N kuadrat plus 3 per 2 N. Suku ke-10 dari deret aritmatika tersebut adalah suku ke-10 nya berapa? Sama dengan nomor 1, kita cari S10 terlebih dahulu ya. Berarti kalau S10 adalah 5 per 2 10 kuadrat. 10 kuadrat ya, ditambah 3 per 2 10 kali 10 nih ya. Ini dikali ya. Saya kasih titik ini dikali. Berarti sama dengan 100, 500 dibagi 2, 250 ya. Plus 30 bagi 2, 15. Berarti 265. Oke. Nah, kemudian S9 5 Mbak Wi dari mana? Ya, masih nomor 2, Mbak. Mbak Riri 49. Oke.
Oh iya, enggak apa-apa. Masih nomor 2 ini, Mbak. Ini saya baru nulis jawabannya. Sorry, kok 10? 9 ya. Kan yang ditanyakan suku ke 10. Berarti S10 dikurangi S9. Loh, 9 saya kok jelek. Saya ulangi lagi. Tiga per 2 kali 9. Oke, berarti berapa hasilnya? 81 dikali 5 dibagi 2. 192. Ditambah 27 dibagi 2. Tuh, kok ganjil ya? Kok koma maksudnya? Sebentar. Yang salah ini. Oh, ini 202,5. Mohon maaf. Ini saya salah, ini 202,5. Terus kemudian ini 27 13,5. Oh iya, Mbak Riri sudah menghitung ternyata. Ya, 216. Nah, berarti kalau S10 dikurangi S9, maka kurangi S9. Berarti hasilnya sama dengan 49. Yup, betul sekali. Ya, ini jawaban untuk nomor 2. Ada yang ditanyakan? Saya buka sebentar soalnya ya. Ini soalnya. Ini jawabannya. Loh, ini soal UN, Mbak. Ini soal UN. 2012. Gitu. Saya Mbak tunggu yang lain dulu. Mungkin ada yang tanyakan yang lain. Oke, sudah paham? Saya next ya. Ke soal berikutnya ya. Kita lihat soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini sedikit tricky. Dan kayaknya ini kemarin mirip dengan soal tugas. Kalau yang sudah mengerjakan tugas pasti bisa dibuka-buka sedikit ya tugasnya. Ini ada soal cerita. Herminingsih bekerja di sebuah perusahaan dengan kontrak selama 10 tahun. Itu kontrak 10 tahun, Mbak. Dengan gaji awal 1.600.000. Ya.
Di gaji awal 1.600.000. Setiap tahun, Harminingsih mendapat kenaikan gaji sebesar 200.000. Jadi setiap tahun, Harminingsih itu gajinya naik 200.000 tiap tahun. Total seluruh gaji yang diterima Harminingsih hingga menyelesaikan kontrak kerja adalah berapa? Ini soal basic sebenarnya, soal dasar, karena tidak pakai tidak pakai hitung-hitungan logika yang bagaimana, karena tinggal masukkan rumus. Ya, cuman dibikin cerita. Mau pakai logika boleh, mau pakai rumusnya langsung boleh. Saya tidak mempermasalahkan, yang penting ketemu hasilnya. Nomor 3 ini ya. Ya, saya bilang mirip tugas. Berapa yuk? Setahun, 10 kali 12. Tuh. Oh, yang dimaksud 1.200.000. 1.200.000 itu, sebentar saya baca lagi soalnya. Oh, enggak, Mbak. Itu per tahun. Gaji per tahun. Jadi 1.600.000 itu per tahun. Gitu. Jadi ya tetap S10. Tetap S10 pokoknya. Mbak Wiwi sudah menjawab. Luar biasa ini. Dikit dulu Mbak jawabannya, Mbak. Mbak Wiwi saya pegang ya, jawabannya 25 juta ya. Yang lain berapa? Oke. Mbak Ayu, Mbak Santi, Mbak Koti. Mbak Koti masih izin nyuci. Mbak Win, Mbak Toxbol, Mbak Riri, Mbak Amini. Oh, ini Mbak Ayu mau jawab nih. Berapa, Mbak? Tuh, berapa? Mbak Ayu kerjanya kurang keras, makanya gajinya sedikit. Oh,
Kan ya. Mbak Riri 25 juta, sama kayak Mbak Wiwi. Oke. Yang lain? Sudah. Mbak Ayu tadi berapa? Sudah selesai menghitung tadi katanya. Oke, tak jawab ya kalau gitu. Karena sudah ada yang jawab lagi. Saya ulangi soalnya. Harminingsih bekerja di sebuah perusahaan dengan kontrak selama 10 tahun. Dengan gaji awal 1.600.000. Oh, Mbak Amin ini 25 juta, oke. Nah, ini gaji awal ini per tahun ya, per tahun. Jadi tidak perlu diasumsikan 1 bulan. Itu. Kemudian, setiap tahun Harminingsih mendapat kenaikan gaji berkala sebesar 200.000. Jadi setiap tahun nambah 200. Total seluruh gaji yang diterima Harminingsih hingga menyelesaikan kontrak kerja adalah, oke, saya kerjakan di sini ya. Nah, ini kan dari pertanyaan itu bisa kita dapatkan bahwa ini soalnya SN ya, yang ditanyakan ya. SN. Bukan UN. Karena berapa total ya? Kalau sudah ada kata-kata total atau jumlah keseluruhan itu pasti yang ditanyakan SN. Bagaimanapun cara mengerjakan mbak-mbaknya, mbak-mbaknya bisa mengerjakan dengan cara apapun. Dia mau pakai logika, mau pakai cara singkat yang biasa digunakan, terserah gitu. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan caranya dan benar. Oke. Nah, ini saya mencoba cara dengan rumus ya. Dengan rumus. Rumusnya SN itu apa? Oh, Mbak Ayu 16.400.000. Oke. Saya pegang jawabannya. Rumusnya SN itu kan N per 2 2A ya, plus N min 1 dikali beda. Ya kan? Nah, berarti kalau kita tanyakan S10, tadi kan 200.000 ya. Ribunya saya hilangkan biar ngitungnya gampang ya. Ribunya nanti terakhir aja. Berarti 10 per 2. Kemudian 2 dikali, jelek ya tulisan saya. 2 dikali A. A itu apa? A itu suku pertama. Suku pertamanya tadi berapa? 1.600.000. Berarti 1.600 ya. 1000-nya nanti terakhir biar hitungnya gampang. Oke, kemudian saya kurung ya, 2 dikali 1.600. Ya, atau 16 boleh. Aduh, salah track. Saya 1000-nya aja saya hilangkan ya, atau 100.000 nanti gampangnya terserah. Nah, ini 10 min 1. Bedanya berapa? 200 ya. Bedanya 200.
Ya, 200.000. Ribunya terakhir Mbak nanti. Ini 1.600.000, 1000-nya kan saya hilangkan. Biar nulisnya gampang. Jadi 10 per 2 berapa? 5. Jadi kemudian 2 dikali 1.600 ini 3.200 atau 3.200.000 nih. Ditambah 9 dikali 10 kurang 1 kan 9. 9 dikali 200. Berarti 1.800. Berarti 3.200 ditambah 1.600. 5 ya. 5.000 ya. Berarti 5 dikali 5.000. Itu sama dengan 25.000 atau 25 juta ya. Ya. Nolnya saya tambahkan di sini. Oke, ini capainya 25 juta. Oh, Mbak Ayu kebalik antara A dan B. Ya, patokannya A itu kan hurufnya lebih awal dari B, Mbak. A, B. Berarti A itu awal gitu. A awal, B itu apa? Beda. Ya. A itu awal, B itu beda. Nggak mungkin kebalik nanti. Pokoknya patokannya tuh. Ya, jadi dengan soal tadi, soalnya basic sebenarnya, nomor 3 ini tadi. Soal dasar, terus kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Begitu. Oke, ada yang tanyakan untuk soal nomor 3? Gampang ya, soal nomor 3 ya. Ini tadi ada yang menggunakan cara lain nggak? Maksudnya pakai logikanya gitu atau seperti apa? Atau pakai rumus gini? Oh, Desember Mbak. Mbak Santi semangat, sering-sering latihan Mbak. Pasti nanti cepat gitu ya. 25 Desember, itu kemungkinan saya salah tulis itu. Makanya ini kan bab paling terakhir, bab paling gampang menurut saya. Soalnya ya muter gini-gini aja kan dari kemarin. Ini soal lunas terus saya keluarkan selama 3 minggu ini. Jadi saya soalnya nggak ngarang tapi soal lunas. Jadi ya beginilah gambaran lunas nanti insya Allah. Gitu. Jadi kalau ini bisa, ya mudah-mudahan nanti lunas bisa. Nanti sisanya nanti yang nggak paham ngitung kancing nggak apa-apa. Iya Mbak Wiwi, mohon maaf, saya juga lagi koreksi ujian. Nanti sebelum deadline pasti saya koreksi, saya kasih info satu-satu. Jadi nanti bisa dibetulkan. Ini mirip tugas kok. Kalau kemarin bisa ngerjakan ini bener, maksudnya ini bisa ngerjakan bener, pasti kemarinnya juga bener. Mohon maaf, yang sudah mengulangkan mohon maaf. Saya belum bisa mengoreksi. Oke, nanti saya kasih PR lagi deh, kalau gitu. Saya kasih 20 soal ya. Loh. Ya apa sih? Katanya biar latihan soal. Loh. Loh ini loh saya sudah bahas 3 soal. Cepet kan?
Ini saya sudah bahas 3 soal, ini saya mau bahas soal keempat ini. Asal oh. Gampang kok soalnya gini-gini aja, tenang aja. Saya maksimalkan di sini daripada saya ngajar integral loh. Atau diferensialan bingung tuh. Oke, ini nggak ditanyakan ya. Saya lanjut ke soal nomor 4. Siap. Oke, nomor 4. Nomor 4, sebuah pabrik memproduksi barang jenis A. Ya, sebuah pabrik memproduksi barang jenis A pada tahun pertama sebesar 1960 unit. Tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai tahun ke-16. Total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun ke-16 adalah berapa? Clue-nya adalah ini mirip dengan soal nomor 3. Yuk. Gampang nih. Saya tinggal bentar. Saya tunggu jawabannya. No, I play Clash of Clans. Do you play? No. Medium, Clash of Clans. Similar. Yeah. Just different direction. Berapa? Udah ketemu? Ya, Mbak Fatia, nomor 4, Mbak, sekarang, Mbak. Bisa dibaca di situ ya, nomor 4. Cluenya nomor 4 itu sama kayak tugas. Sama kayak nomor 3 yang di latihan soal itu tadi. Mungkin yang tadi nggak nyimak nomor 3 sama kayak di tugas. Nggak ada suaranya kah? Cek suara. Aduh Mbak Ami, jangan kenceng-kenceng. Ketahuan saya lagi ngemil.
denger ya kresek-kresek ya. Mbak Ayu tadi jawab ya kalau nggak salah. 45.000. Empat lima 760. Main. Mbak Santi dan Mbak Ayu menjawab sama 45760. Mbak Tosbo nanti jawab dulu Mbak, tak bagi nanti. Oh Mbak Wiwi tadi. Oh Mbak Wiwi ternyata sama warnanya ungu soalnya. Mbak Wiwi, Mbak Santi sama. Ada yang lain? Oh, kalau sama kayak Mbak Wiwi kemungkinan benar gitu ya. Ini bisa. Oke, sudah selesai semua. Saya bahas lo ya. Tit ya, tit. Mbak Tox pun nggak ngitung ya, nggak ketemu tuh Mbak. Ngitung dulu baru ketemu nanti. Mbak Amini, Mbak Riri, Mbak Ayu. Mbak Kotia. Ya. Loh saya nggak tahu, saya belum jawab loh. Saya belum jawab. Mbak Amini nggak ketemu. Alamatnya palsu mungkin Mbak, nggak ketemu Mbak. Mbak Ayu, Mbak Ayu 16 960. Oke. Ini geometri pasti. Geometri, aritmatik. Kan bukan rasio. Aritmatik ini. Ayo, mulai bingung ya. Ding 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 ding. Ya, saya kasih clue S16. Benar. Benar S16, yang ditanyakan S16. Oke, saya jawab ya. Papannya kok penuh. Saya kasih papan baru. Tiling. Oke, kita bahas soal keempat kita hari ini. Saya baca soalnya dulu ya. Tolong dicermati baik-baik. Saya mengerjakan. Hai. Mungkin
yang nggak dengar suara saya. Sebuah pabrik memproduksi barang jenis A pada tahun pertama sebesar 1960 unit. Ya, ini ya. Kalimat ini dicermati ya. Produksi barang jenis A tahun pertamanya 1960 unit. Berarti kalau sudah ada kata-kata pertama berarti itu A. U1 ya, U1 atau A. Benar. Pokoknya ada kata-kata pertama, awal pertama itu pasti U1 atau A. Oke, tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai tahun ke-16. Kalimat ini dicermati. Tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai tahun ke-16. Nah, kata-kata tiap tahun berarti berulang ya, turun sebesar 120 unit. Berarti ini beda. 120 itu tuh B atau beda. Nah, sampai tahun ke-16 berarti S sama dengan 16 ya. U16 ya, sampai U16. Total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun ke-16 adalah, kalau ada kata-kata total produksi, ada kata-kata total, jumlah, keseluruhan, itu berarti S yang ditanyakan ya. Nah, kita dapat clue. Clue-nya apa? Saya kasih nomor 4 ya. Nomor 4. Yang pertama kita tahu beda apa? U1 atau A. Itu 1960. Oke ya. Kemudian kita tahu beda. Tiap tahun kan turun. Ya kan, tiap tahun turun. Nah, 120. Oke. Yang ditanyakan adalah S16. Ya kan? Yang ditanyakan S16. Begini kan? Sampai sini ada yang beda? Sama ya? Nah, yang berbeda apa? Ininya minus. Kenapa minus? Kenapa negatif? Dikarenakan selisihnya itu bukan bertambah, tapi selisihnya turun, alias berkurang. Ya kan? Kalimatnya dicermati. Kalimatnya tadi adalah tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit. Turun berarti minus. Tiap tahun minus. Jadi bedanya adalah negatif. Bisa diingat, beda itu bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Beda bisa positif, bisa negatif, tergantung soal yang diinginkan. Nah, sekarang ditanyakan S16. Maka S16 adalah dimasukkan rumus 16 per 2, kemudian 2 kali A. 2 kali A. A-nya berapa? 1960. Ditambah 15 N-1 ya. N-1 kan 15 berarti ya. 16 min 1 dikali min 120. Ini kurungnya di sini. Kurungnya di sini. Tak kasih kurung biar tahu yang diselesaikan duluan yang mana. Tadi 8 dikali 39 20 ditambah mana minnya, Mbak? Oh, ini min ini. Ya, ini ada minnya nih. Ini ada minnya kecil, nggak kelihatan ya? Tak hapus wes. Ada minnya kecil, sak cuprit. Nah, minus, kan ini minus ya. Ini karena 15 dikali min, berarti negatif ya.
positif dikali negatif ya. Berarti negatif. Negatif berapa? 1800. Oke, berarti 8 dikali 21 20 ya, 2120. Berarti hasilnya 16.960. Oke. Yep. Inilah jawabannya, 16.960. Teorinya sudah bisa ya, teorinya ya. Semuanya sudah bisa, Mbak Santi, Mbak Ayu. Cuman kekecoh di beda ini tadi ya. Kecoh di bedanya nih Min ya. Ya, beda itu bisa negatif, bisa positif. Gitu. Jadi nah, kalau di aritmatik, kalau bedanya negatif nanti berkurang terus. Nah, kalau di geometri nanti deretnya jadi positif negatif positif negatif. Kalau di geometri kan rasio ya, dikalikan ya. Jadi kalau coba lihat di buku contoh-contohnya itu nanti kalau bedanya rasionya negatif itu nanti selang-seling pasti barisannya. Positif negatif positif negatif positif negatif. Seperti itu. Oke, ini nomor 4. Soal standar tinggal masukkan ke rumus. Cuman sedikit dikecoh dengan beda yang negatif. Lain kali nanti lebih konsentrasi kalau soal cerita ya. Seperti itu. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 4 ada yang ditanyakan? Wah, ternyata hari ini cepat mengerjakan ya mbak-mbaknya. Berarti sudah nyantol ini. Tadi saya perkiraan biasanya kan ya biasanya kan 4 soal itu sampai lebih dari 1,5 jam biasanya saya ngajar. Makanya saya kasih 4 soal aja. Nanti saya kasih 5 enggak kepake soal kelimanya. Ternyata hari ini cepat logaritma yang lupa Pak. Oke. Nanti saya kasih soal lagi untuk tugas keempat. Nanti kalau sudah tugas keempat nanti kita bahas tugas ketiga dan tugas keempat begitu. Tugas ketiga minggu depan ya. Tanggal 25 Desember. Kalau ada salah penulisan mohon maaf, 25 Desember ya. Insya Allah secepatnya hari Minggu nanti, paling lama Minggu deh insya Allah. Saya kasih jawaban untuk saya kasih hasil koreksi dari tugas ketiga. Tak kasih soal 20 soal nanti buat belajar ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf kalau chat-chatnya ke saya kemarin sedikit telat saya membalas dan tidak sempat saya koreksi karena memang sibuk. Mohon maaf sekali. Tuh, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga semakin ingat, semakin lancar ngerjakan soal. Nanti pas ujian akhir semuanya dikasih kelancaran dan betul semua. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.